Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Andreas Novin Rustam. Saya Muhammad Ilham Maulana. saya Dimas Pantero. Saya Deren Arki Arkandias Fajri Teddy. Saya Marendra Dewan Wibawa Biantara. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian sekolah penugasan mata pelajaran TIK dan untuk berkolaborasi menciptakan karya informatika. Program yang akan kami uji dan yang akan kami buat yaitu database minimarket Semantun dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke videonya. Saya Deren Arki Arkandias Fajri Teddy ingin sedikit menjelaskan mengenai kode dari program database minimarket Semantun dari baris ke-1 hingga baris ke-120. Pada 4 baris pertama yaitu terdapat hashtag include, di mana include ini tuh adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file ke dalam program. Contohnya pada include iostream di sini merupakan hal yang wajib ada jika kita menggunakan kode cout dan cin. Nah, di bawah include terdapat using namespace std. Using namespace std ini adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Nah, di bawahnya ini terdapat kode struct. Nah, apa struct ini? Struct ini jadi adalah kumpulan data yang dikelompokkan ke dalam sebuah tabel yang memiliki elemen-elemen atau field-field seperti dalam database yang saling terkait. Nah, di sini di bawahnya ada string kode, string nama, dan int stok dan int harga. Int ini berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Selanjutnya, bagian ini merupakan pengelolaan database yang menggunakan array. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, int ini untuk mengkonversi bilangan maupun string menjadi bilangan bulat integer. Dan di bawahnya ini terdapat offstream, outfile, dan ifstream, infile. Nah, apa ini offstream? Jadi offstream ini tuh adalah fungsi yang digunakan untuk menginput data pada file. Biasanya ini filenya digunakan berformat CSV atau TXT. Selanjutnya ada ifstream. Jadi ifstream ini adalah semacam library yang digunakan pada C++ yang harus kita panggil jika ingin menggunakan fungsi offstream. Hampir sama dengan library, ifstream juga harus dipanggil jika ingin menggunakan beberapa fungsi seperti cout dan cin. Selanjutnya di sini ada int main. Nah, apa maksud adanya int di sebelum kata main? Jadi maksud dari int di depan main ini adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Nah, di dalam fungsi main ini kita wajib untuk menyertakan return 0. Artinya fungsi ini akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Di bawah int main ini terdapat kode-kode void. Jadi apa ini yang dimaksud dengan kode-kode void ini? Void ini fungsinya untuk tidak mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapat dari hasil proses tersebut. Nah, inilah kenapa fungsi ini tuh disebut fungsi void. Selanjutnya, pada kode program pada baris 1 sampai 120 ini terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu untuk menjumlahkan jumlah data, untuk mendapatkan jumlah data, untuk menambah data, untuk mendapatkan data dari database, dan menampilkan data. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan jumlah data. Ini menggunakan int yang tadi sudah saya sampaikan, mengonversi bilangan menjadi integer, int get data size, int count, string line, dan di sini ada infile.open database.txt. Apa nih infile.open ini? Jadi infile ini tuh untuk dapat melakukan input output yang diterapkan kepada file fisik. Kita ini membutuhkan pengait. Nah, hal itu disebut sebagai open file atau untuk membuka file. Jadi di sini tuh membuka file pada database.txt. Selanjutnya itu while ketika infile close. Di sini yaitu ketika kita sudah membuka file di sini dilanjutkan dengan infile close atau ditutup. Selanjutnya di return count. Lalu int size. Int size ini untuk mengubah nilai bilangan atau menjadi integer.
Selanjutnya di sini untuk menambah data. Di sini digunakan lagi yaitu kode void, yaitu sebagai return outputnya. Return output tambah data berarti di bawahnya void terdapat kode sistem. Nah, apa kode sistem ini tuh? Sistem yaitu untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrograman ini dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Selanjutnya di sini terdapat out file. Kalau tadi di atas sini in file, maka selanjutnya sudah pasti ada out file. Nah, apa out file ini? Jadi out file ketika selesai dalam melakukan operasi dan berurusan dengan file tersebut, maka disarankan untuk menutupnya. Ketika kita di sini sudah membuka pada bagian mendapatkan jumlah data dengan infile open database, maka di sini kita menutup database txt-nya dengan kode out file. Selanjutnya di sini terdapat banyak kode cout dan cin, yaitu tentunya cout ini untuk bertujuan untuk menampilkan pesan ke output, yaitu ke monitor kita. Yaitu ketika kita run atau menjalankan program ini, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada cout ini. Sedangkan cin ini selanjutnya itu untuk fungsinya kebalikan dari cout yang digunakan untuk memasukkan data dari standar input. Ini terdapat beberapa file out file, yaitu untuk menutup file, size, dan cout cin. Nah, di sini cout-nya yaitu tambah data lagi, Y atau N. Ketika ada dua pilihan ini, maka kita menggunakan kode if dan else. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan data dari database. Digunakan void. Void-nya itu yang sudah saya sampaikan tadi untuk return output atau mengembalikan nilai keluaran. Mengembalikan nilai keluaran dari display data dengan int-nya ini sama dengan 0. Dengan for, jika i sama dengan 0 dan i kurang dari size, ini plus ini, maka akan muncul cout seperti ini. Akan muncul output seperti ini. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari baris 1 sampai 120. Nah, jadi selanjutnya ada void data barang. Nah, fungsi yang diawali dengan kata kunci void memiliki makna fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Lalu ada void cari data. Lalu di sini ada fungsi code. Nah, fungsi code ini adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Struktur dasar fungsi code, setelah simbol lebih kecil, kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Lalu ada display data, lalu ada code lagi, lalu ada string lagi. Nah, string ini pengertian umum di bidang programming, ini adalah tipe data yang menampung kumpulan karakter. Lalu ada code lagi, ada int found, ada for, ada if, seperti biasa. Lalu ada else ini jika yang lainnya. Oke, jadi for ini adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ini digunakan untuk memutuskan apakah pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Lalu untuk else ini dipergunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi. Lalu ini ada code lagi seperti yang tadi. Code ini harus diakhiri dengan indl, yaitu sebuah fungsi yang manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter. Jadi ini biar ke line yang barunya gitu. Lalu ada char. Nah, char ini adalah tipe yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Lalu ini ada void lagi, system, code, display data, code. Ini tadi udah code, if. Ini ada menggunakan code lagi. Lalu ada out file open. Nah, out file open ini adalah untuk mendefinisikan pembukaan file sebagai sebuah operasi penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Saya Pantero. Di sini saya ingin menjelaskan dari baris 242 hingga baris 372.
Jadi langsung aja di baris 242 ini masuknya masih untuk menghapus data ya. Langsung saja nih cout, in, cout, in. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi cout itu punya tujuan buat nampilin pesan ke output. Tuh. Sementara in itu untuk memasukkan data dari standar input. Kemudian ada tanda ini nih, tanda seperti tanda kurang dari ya. Nah, itu tuh artinya apa sih? Jadi tanda itu pada cout itu buat ngarahin data yang terletak di sebelah kanannya ke objek yang terletak di sebelah kirinya. Kemudian pada in ini arahnya berbalik ya, eh, seperti ya pokoknya begitulah kebalik lah. Itu tuh tanda pada in itu tuh buat nyatain kalau karakter yang diketik di keyboard bakal dibaca terus sama bakal disimpan buat variabel nama. Kemudian di sini ada out file. Nih, out file. Out file ini bertujuan untuk menutup sebuah file. Jadi kan ini ada masukkan kode, nama, stok, harga gitu. Jadi out file ini kan tadi buat menutup file yang ini nih. Nah, kemudian masih masuk di cout dan in. Ini bertujuan ya sama kayak yang tadi lah. Buat kan cout kan buat nampilin pesan ke output. Jadi nanti pas di run ini tuh bakal muncul nih. Nih, dari sini. Data yang sudah diedit. Ini tuh bakal muncul di output kalau di run. Langsung ke bawah. Di sini ada if. If dan else. Jadi if ini tuh kalau di C++ dipakai buat memutuskan blok pernyataan tertentu yang akan dieksekusi atau tidak. Kemudian else. Else ini mempunyai fungsi untuk kalau misalnya suatu fungsi bernilai true, maka blok if bakal dieksekusi. Tapi kalau enggak, blok else yang akan dieksekusi gitu. Jadi kayak apa ya? Pilihan. Kemudian untuk mengurutkan data sesuai stok pada baris 280. Di sini langsung ada void. Nah, void itu apa? Jadi void itu artinya kosong. Jadi fungsi yang diawali void berarti fungsi tersebut nggak ngasilin nilai yang bakal dikembalikan kalau udah kita assign atau kita apa ya? Kita tugaskan mungkin. Iya, assign tugaskan. Iya. Suatu fungsi ke dalam variabel, ke dalam sebuah variabel ya. Kemudian nih ada string. String key code, string key nama. Jadi sebenarnya string itu apa? Jadi string merupakan tipe data yang menampung kumpulan karakter. Nih, menampung kode dan nama. Gitu. Kemudian ada in atau integer. Pada pelajaran kelas 10, integer itu pernah kita pelajari ya. Jadi integer merupakan sebuah fungsi yang bertugas untuk mengelompokkan variabel yang isinya berbentuk bilangan bulat. Lanjut ke bawah, ini sebenarnya sama aja karena ini merupakan sebuah pengulangan ya. Lanjut sampai ke break. Nah, apa sih fungsi break itu? Jadi, fungsi break itu merupakan perintah buat memaksa perulangan buat berhenti sebelum waktunya. Jadi, kalau misalnya nggak ada break ini, perulangan bakal terus terjadi ya. Makanya
kita kasih break buat berhenti melakukan perulangan. Sekian dari saya, itu aja. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya ada fungsi dari outfile. Outfile di sini digunakan untuk mendefinisikan pembukaan file sebagai sebuah operasi penulisan output. Selanjutnya ada void. Fungsi yang diawali dengan kata kunci void memiliki makna fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Yang selanjutnya ada code. Fungsi code adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Berikut ini struktur dasar fungsi code. Page 2 setelah simbol, kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Teks harus diapit dengan tanda petik dan untuk membuat baris baru menggunakan NL atau simbol N. NL sendiri adalah sebuah fungsi yang disebut manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter newline setiap satu perintah NL. Di sini selanjutnya ada if. Fungsi if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ini digunakan untuk memutuskan apakah pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok fungsi dieksekusi atau tidak. Selanjutnya di sini ada else. Else digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi. Dan di sini ada for. For digunakan untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang dan merupakan pernyataan pengulangan yang sangat umum dan sering digunakan oleh para programmer C++. Dan di sini ada tipe data char. Adalah tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Selanjutnya yaitu untuk mereset database. Pada nomor 473 yaitu void reset data. Nah, void ini memiliki fungsi yaitu tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Nah, di sini ada sistem. Apa itu sistem? Sistem CLS adalah untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrogram dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan bukanya kembali. Nah, terus selanjutnya itu sistem color F1 yaitu untuk merubah warna pada layar. Selanjutnya ada sistem title database minimarket itu untuk menjalankan program yang sesuai dengan judul yang tadi. Nah, di sini ada code. Apa itu code? Code yaitu fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Nah, jadi kita di sini nih fungsinya untuk menampilkan layar. Nah, di sini tertulis database minimarket ABC no kode, nah bla 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 bla. Nah, di sini itu fungsinya untuk menampilkan di output layar, nah, yang di sini nih yang di dalam kutip. Nah, selanjutnya itu ada ANDL. Apa itu ANDL? ANDL itu adalah sebuah fungsi yang disebut manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter atau garis baru setiap satu perintah ANDL ini. Jadi ada kayak spasi ke bawah gitu. Nah, selanjutnya data barang. Di sini ada data barang. Apa itu data barang? Data barang ini merupakan dari karakter di atas karakter atau char. Nah, lanjut lagi di sini ada char yakin. Yakin di sini itu program yang di atas itu karakter. Nah, selanjutnya ada code itu menampilkan output di layar. Nah, di sini ada size. Apa itu size? Di sini adalah untuk menampilkan pada layar ukuran dari teks tersebut, yaitu jumlah data saat ini. Nah, fungsi LDL yang telah tadi saya sampaikan yaitu untuk manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter itu biar jadi ke enter gitu. Nah, di sini itu seperti ini. Nah, cin ini adalah untuk menjambungkan kepada karakter tadi agar tersambung, agar tersinkronisasi. Nah, selanjutnya ada if else. Apa itu if else? If itu yaitu pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ini digunakan untuk memutuskan apakah pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok fungsi dieksekusi atau tidak. Jadi fungsi if ini berfungsi untuk
pengambilan keputusan yang paling sederhana. Jadi di sini nih ada pilihan yakin sama dengan Y, yakin sama dengan Y besar. Nah, di sini itu kita diajak untuk pengambilan di sini dalam sistem ini mengambil keputusan yang paling sederhana. Nah, selanjutnya itu outfile titik open, outfile titik close. Nah, di sini maksud dari outfile apa? Outfile ini adalah untuk isi file dari output yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada size ini yang tadi nih. Nah, di sini size-nya 0, berarti ukurannya kecil. Maksud saya bukan kecil, maksudnya seperti yang lain sama gitu. Nah, di sini ada code yang seperti tadi saya sampaikan, sama saja. Nah, selanjutnya yaitu else if. Else ini fungsinya untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi, yaitu untuk mendefinisikan pembukaan file sebagai sebuah operasi penulisan atau output. Nah, di sini yaitu else if itu untuk yang tadi nih jadi ini misalkan kita nggak mau milih Y, kita maunya nggak mau atau no. Nah, di sini jadi fungsi else if ini di sini nih. Nah, selanjutnya kalau kita nggak milih dari pilihan ini yaitu NN atau YY, ini bakalan muncul kata-kata seperti ini di bagian code ini, yaitu pilihan tidak ditemukan, tekan enter untuk ulangi. Nah, seperti ini. Nah, sistem pause ini maksudnya apa? Fungsinya itu biar di layar itu seperti ke pause ketika seperti pause atau terhenti sementara. Nah, selanjutnya itu reset data. Reset data ini karakter untuk mereset data dari program tersebut. Nah, main ini apa? Main ini itu sebuah integer. Integer itu seperti yang tadi jelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya yaitu display menu database. Nah, di sini ada integer menu database. Nah, menu database ini merupakan integer. Nah, seperti tadi sistem CLS itu untuk membersihkan layar pada output nanti, sistem color ini untuk merubah warna, sistem title ini ya untuk menampilkan judul atau ya. Nah, selanjutnya yaitu ada code ini untuk menampilkan layar seperti tadi sudah saya jelaskan. Sama data barang ini merupakan integer, maksud saya tadi bukan karakter tapi integer. Nah, di sini ada code di sini untuk menampilkan layar. Size ini untuk ukuran dari teks atau angka yang bakalan muncul di layar nanti di output. Nah, integer di sini input database yaitu untuk memasukkan database. Nah, di sini ada code and menu data, tambah data, cari data, edit data, urutkan data, hapus database, keluar. Nah, di sini ini semua untuk fungsinya untuk input database. Nah, ini untuk menghubungkan dari fungsi integer input database ke dalam program ini, code ini. Nah, chain ignore numeric limit stream size max. Nah, di sini chain ignore atau penolakan chain yang tadi untuk menghubungkan itu memiliki limit pada nomor dan penampilan ukuran layar yaitu maksimal di sini. Lalu ada spasi. Nah, return balik lagi ke input database lagi kalau ada penolakan atau error karena tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia. Selanjutnya ada integer main, yaitu ini untuk menjalankan program integernya. Integer milih sama dengan menu database, itu integer yang fungsinya untuk menu database. Enum opsi tambah 1. Nah, di sini enum fungsinya untuk opsi, untuk menampilkan opsi, yaitu ada tambah 1, cari, edit, urut, hapus, reset kembali. Switch artinya untuk memilih atau merubah apa yang telah kita pilih. Nah, cache ini artinya cover atau luarnya dari, maksud saya itu dalamnya itu program dari ini itu tambah data apa nih bakal keluar nanti, ada break atau berhenti nih. Kalau kita untuk cari nanti bakalan ada cari data, nanti bakalan berhenti kalau kita pilih cache edit seperti ini. Break ini untuk memberhentikan, bukan memberhentikan tapi menstop sementara program yang
yang dipilih. Nah, di sini sama, sini juga sama. Nah, case kembali code akhir dari program. Nah, di sini sistem pause atau berhenti. Di sini bakalan muncul akhir dari program. Lalu kita break default, itu kembali ke default yaitu code, menampilkan layar itu pilihan tidak ditemukan NDL, code tekan enter ulangi NDL. Nah, di sini fungsinya itu jika kita tidak mengetik pilihan yang tersedia tetapi di luar yang tersedia, maka akan muncul pilihan tidak ditemukan. Dan fungsi sistem pause dan sistem CLS ini akan berjalan untuk membersihkan mengulang. Main ini yaitu untuk menjalankan, break itu berhenti untuk dari program ini nih, menu database. Nah, return ini artinya untuk mengulang kembali apa jika kita ingin mengulangnya. Oke, tadi udah dijelasin per baris oleh kawan saya. Sekarang tinggal kita compile and run ya. Jadi ini inputnya sudah bisa dilihat. Database minimarket Semantun ya. Misalnya kan ini belum ada datanya nih. Coba kita tambah dulu. Enggak, buat ngebuktiin kita cari dulu kalau emang datanya beneran belum ada. Nah, di sini disuruh masukkan kode barang yang dicari. Misalnya 0909. Nah, nggak ditemuin karena emang belum ada kodenya. Belum ada barangnya. Dari kode barang 0909. Ulang pencarian, tidak. Nah, untuk itu kita tambah datanya dulu. Opsi 1 ya. Nah, masukkan kode barang. Di sini bebas ya, mau diisi berapa aja, yang penting kalian hafal. Misalnya 170404. Nama barangnya apa nih? Misalnya pensil. Stok barangnya 17. Harga satuan pensil, harga satuannya biasanya tuh di sekitar 2.500 ya. Nah, tambah data lagi. Kalau misalnya mau ditambah lagi datanya bisa, dan bisa ditambah lagi dan tidak, udah maksudnya kayak ya udah gini. Karena saya mau nambah datanya lagi, jadi saya pencet yes. Nah, di sini kita masukkan kode barang lagi 17 berapa ya? 0204. Kemudian masukkan nama barang, misalnya pulpen. Masukkan stok barang, samain aja 12. Biasanya kalau pulpen kan lebih mahal, jadi kita taruh di harga di 3.000. Nah, tambah data lagi. Tidak, udah 2 aja. Nah, nanti muncul nih di sini nih. Yang udah kita tambahin tadi datanya. Ada pensil dan ada pulpen sesuai dengan jumlah stoknya. Lalu misalnya kita mau hapus data. Kita tinggal pencet opsi 5. Nah, ini barang yang mau dihapus nih, nomor barang, misalnya nomor 2, kita hapus. Data sudah dihapus. Jika kita pencet no, akan keluar seperti ini. Jadi datanya yang masih ada cuma yang data nomor 1. Jadi itu aja. Kita pencet opsi keluar. Nanti dia akhir dari program. Dia akan keluar output seperti ini ya. Kemudian pencet tombol apa aja buat melanjutkan. Udah ke exit. Jadi segitu saja video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.